Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Sartika dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin mempresentasikan dari bab adab berilmu pengetahuan. Secara bahasa, pengertian ilmu adalah lawan kata bodoh, jahil, sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkaplah segala hakikat yang secara sempurna. Secara istilah syar'i, pengertian ilmu yaitu ilmu yang sesuai dengan amal, baik amalan hati, lisan maupun anggota badan, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Penjelasan ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Namun harus ada pembagian tugas dalam bermasyarakat, sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan dengan baik. Ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia untuk mengajarkannya di berbagai pemukiman, serta memahamkan orang-orang lain kepada agama, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Orang-orang yang beruntung dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama dengan maksud seperti ini. Mereka mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Selanjutnya Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 192. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallah. Terjemah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Penjelasan ayat Ali Imran
adalah sebagai pembuktian tauhid, keesaan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dipahami dengan adanya undangan kepada manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan aneka benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memiliki akal murni. Al-Quran memperkenalkan satu kategori lagi dalam dunia keilmuan yang terkait dengan kegiatan berpikir, yaitu ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni sehingga tidak akan mengalami kerancuan dalam berpikir. Orang yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Terjemah ayat: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Penjelasan ayat atau pokok dalam ayat tersebut yakni menjelaskan yang pertama, mereka yang berlapang di majelis ilmu akan dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka yang diserukan untuk berdiri yaitu sholat dan melaksanakan yang lainnya sebagai kewajiban muslim, lantas mereka melaksanakannya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya. Etika dalam majlis. Etika dalam majlis ini dimaksudkan bahwa ketika berada dalam suatu majlis, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang. Dan tabiat manusia yang mementingkan diri sendiri membuat enggan memberikan tempat. Kata majalis adalah bentuk jamak dari kata majlis yang berarti tempat duduk. Dalam konteks ayat ini adalah tempat Nabi Muhammad SAW memberi tuntunan agama ketika itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tempat keberadaan secara mutlak, baik tempat duduk, tempat berdiri, atau tempat berbaring. Karena tujuan perintah atau tuntunan ayat ini adalah memberi tempat yang wajar serta mengalah kepada orang-orang yang dihormati atau yang lemah. Seorang tua non-muslim sekalipun, jika Anda yang muda duduk di bus atau kereta sedang dia tidak mendapat tempat duduk, maka adalah wajar dan beradab jika Anda berdiri untuk memberi tempat duduk. Hukum mempelajari ilmu. Perlu kiranya diperjelas bahwa hukum menuntut ilmu itu berbeda-beda, tergantung kondisi setiap orang. Umpamanya, hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka bagi yang lainnya hukumnya menjadi sunnah. Terkadang hukum mencari ilmu ini juga menjadi fardu ain bagi manusia. Fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melaksanakan ibadah atau mengerjakan muamalah, maka dia wajib mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah dan melaksanakan muamalah tersebut. Adapun ilmu yang lainnya yang tidak akan dilakukan saat itu, maka tetaplah hukumnya menjadi fardu kifayah. Oleh karena itu, setiap pencari ilmu harus menyadari bahwa dirinya sedang melaksanakan amalan yang fardu kifayah
ketika mencari ilmu agar dia memperoleh pahala mengerjakan yang fardu sembari memperoleh ilmu. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dia adalah ijtihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada zaman kita sekarang ketika kerusakan mulai tampak di tengah masyarakat dan menyebar luas. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terjemahannya dari Abdullah ibnu Amr, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat Al-Qur'an, dan kisahkanlah hal-hal terkait dengan Bani Israel, dan itu tidak masalah berdosa. Dan barang siapa berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya ada di neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.